Pemerintah akan menghapus sistem kuota dalam impor garam dan membebaskan impor garam untuk keperluan industri dengan aturan tambahan, yaitu membayar tarif. Tata niaga garam yang dikuasai oleh 7 perusahaan akan dirubah pemerintah. Setelah menghapus rekomendasi impor garam dari Kementerian Perindustrian, kini pemerintah akan menghapus sistem kuota impor garam dan menggantinya dengan sistem tarif. Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, sistem kuota yang selama ini berjalan sangat merugikan petambak garam lokal. Sebab yang menarik keuntungan hanya para pemegang kuota impor saja. Begitu pula dengan penentuan harga. Dengan aturan yang baru, importir nantinya harus membayar tarif berkisar antara 150 hingga 200 rupiah per kilogram. Hasil penerimaan tarif impor garam ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas garam lokal. Sistem kuota itu sendiri tidak bagus. Kita harus ubah menjadi sistem tarif. Artinya apa? Siapapun boleh impor asal bayar tarif. Nah, tingkat tarifnya ini kita tentukan untuk melindungi petani garam supaya mereka juga dapat keuntungan yang lumayan. Nah, sistem kuotanya sendiri udah jelek. On top daripada itu, kelompok penguasa kuota ini bikin kartel yang kelakuannya itu sangat predatory. Predatory itu pemakan segala macam. Sementara itu, Kementerian Perdagangan akan merubah tata niaga garam, terutama aturan mengenai impor. Namun, Menteri Perdagangan Thomas Lembong tetap berkeinginan untuk bisa menjaga iklim investasi dengan tetap bisa menyediakan garam untuk industri makanan. Dari sisi Kementerian Perdagangan, kami komit untuk merombak tata niaga supaya industri garam ini tata niaganya sehat, ya, bebas dari praktek-praktek oligopoli atau kekakuan-kekakuan yang malah menciptakan masalah bagi harga maupun pasok dalam negeri. Para menteri sangat komit untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan industri. Itu sangat penting, apalagi di saat ekonomi lagi melamban dan banyak terjadi PHK. Kami komit betul untuk jaga benar supaya industri tidak terdisrupsi. Saat ini kebutuhan garam industri mencapai 2 juta ton per tahun. Sedangkan produksi garam kurang dari 1,5 juta ton per tahun. Pada tahun 2019, produksi garam nasional hanya mencapai 1,3 juta ton. Jumlah ini turun drastis pada tahun 2010 yang hanya 800.000 ton. Produksi mulai kembali naik pada tahun berikutnya yang mencapai 1,6 juta ton. Sedangkan pada tahun 2014 produksi garam mencapai 2,5 juta ton. Sedangkan dari sisi kebutuhan pada tahun 2009 kebutuhan garam mencapai 2,7 juta ton dan dipenuhi melalui impor sebesar 1,7 juta ton. Kebutuhan garam semakin meningkat hingga akhir 2014 yang mencapai 4,5 juta ton. Dari Jakarta, Citra Pratnia, Aderi Pungki, Metro TV. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti berjanji akan meningkatkan kualitas garam petambak garam lokal agar bisa digunakan untuk kebutuhan industri. Selain itu, produksi garam nasional juga akan ditingkatkan untuk dapat menuju swasembada garam pada tahun 2016. Semangat untuk kita memproduksi dengan kebutuhan 2 juta ton itu sebetulnya potensi opportunity untuk membangun industri garam dalam negeri. Saya punya pekerjaan untuk memperbaiki kualitas garamnya petani. Satu, dengan geomembran. Geomembran ini sudah mengurangi daripada kontaminasi dengan tanah dan zat lainnya. Tetapi mungkin air yang harus kita tingkatkan kualitasnya. Tadi Pak Menko bicara tentang geomembranisasi yang dari air. Jadi semua kita akan lakukan untuk membangun produksi garam dalam negeri lebih baik. Ketika para elit pemerintah sibuk mengatur impor garam, para petani garam tradisional di daerah Sumba Timur, Nusa Tenggara Barat menjerit akibat jatuhnya harga garam hingga mencapai 20%. Dengan anjloknya pendapatan, para petani garam berusaha untuk alih profesi demi meraup sesuap nasi. Inilah secuil kehidupan penambak dan pemasak garam. Hampir setiap hari, mereka bergelut dengan panas dan asap untuk menghasilkan sekarung garam berukuran 50 kg.
Di Kelurahan Watumbaka, Kabupaten Sumba Timur, ada 23 tungku masak garam yang berdiri di Kampung Kahandolu menjadi harapan bagi penambak dan pemasak garam. Dalam sebulan, hanya 2 minggu waktu efektif yang bisa mereka gunakan untuk memasak garam karena disesuaikan dengan air laut yang sedang pasang. Dengan waktu yang sempit untuk berproduksi, mereka terhimpit dengan penurunan harga garam yang makin dalam 2 bulan terakhir. Harga garam kini hanya Rp80.000 per karung, lebih rendah dibanding harga bulan Juni lalu yang mencapai Rp100.000 per karung ukuran 50 kg. Penurunan harga diakibatkan melimpahnya produksi. Mereka pun terpaksa menginjakkan ikat pinggang agar tetap bisa memenuhi kebutuhan primer. Tidak ada simpanan untuk anak sekolah, untuk kalau dengan harga garam yang sekarang ini tidak bisa kita simpan kali untuk mencukup untuk sehari-hari. Sehari-hari sih, Bapak. Dengan penurunan harga garam, mereka harus berusaha memangkas biaya produksi yang tidak sedikit dengan pekerjaan fisik yang cukup berat. Dalam sebulan mereka hanya mendapat 15 karung garam kristal berukuran 50 kg. Ongkos yang dirasa mahal adalah ketika harus mengeluarkan uang untuk membeli kayu bakar sebesar Rp650.000. Proses pembuatan garam juga membutuhkan proses yang panjang. Para penambak garam harus mengangkut tanah terlebih dahulu ke tungku penyaringan yang nantinya sebagai bahan filtrasi air laut. Setelah itu dimasukkan air laut yang telah ditampung dalam sebuah lubang ketika air laut pasang ke dalam tungku penyaringan. Setelah 2 jam menunggu, air tirisan dari tungku penyaringan ini kemudian akan dimasukkan menjadi kristal-kristal garam selama 4 jam. Dalam memasak, para pemasak ini harus terus mengontrol panas membakar agar menghasilkan garam yang berkualitas. Bila tak hati-hati, maka garam akan mengeras yang tentunya tak bisa dipasarkan. Pekerjaan tersebut kini tidak setimpal dengan keuntungan yang mereka raih ketika harga garam menyusut. Dalam sebulan, mereka hanya bisa meraup keuntungan bersih Rp500.000 karena ongkos kayu bakar yang semakin tinggi. Akibatnya mereka harus mencari pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kita suami istri terbagi sudah. Kalau bapaknya yang kalau ada tetangga sini kerja rumah, dia ini kerja rumah juga. Terbagi kerjanya. Jadi kerja serabutan ya? Iya. Dengan musim kemarau hampir 10 bulan dalam setahun, para penambak berharap ada teknologi untuk memasak garam memanfaatkan energi matahari. Dari Wengapu, Sumba Timur, Ignas Kunda, Metro TV. Metro Bisnis akan kembali dengan informasi pelemahan nilai tukar rupiah yang